Oke, saya mulai untuk kuliah hari ini ya. Jadi materi ini nanti masuk di materi UAS ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut ke materi karena berkaitan dengan kegiatan BIMNAS ya, yang harusnya Anda UTS ya. Jadi harusnya UTS, sekarang ada BIMNAS, kita kuliah online sementara 2 minggu. Setelah itu Anda baru UTS ya. Mungkin belum pernah ketemu ya. Saya dari Departemen Farmasi Klinik ya, Samira. Mungkin baru ketemu. Karena semua saya mengajar, mungkin kalau Biofar, ini Biofarnya hari apa yang farmakologi hari Senin? Hari Rabu, Ibu. Oh, hari Rabu. Dengan Prof. Budi ya, sebentar. Mohon maaf. Oh, kalau hari Rabu dengan Prof. Budi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk materi kardiovaskular ya, ada 2 kali tatap muka. Ya, untuk hari ini kita akan bicara tentang hipertensi ya. Hipertensi, dan next week tentang antikoagulan, antiplatelet, obat-obatan untuk hiperlipidemia dan anti angina. Ya, jadi ada 3 materi untuk minggu depan. Untuk literatur yang digunakan sama dengan kuliah-kuliah sebelumnya ya. Jadi Anda bisa gunakan Katsu. Oke. Ya, Katsu bisa, Nil juga bisa. Ini biasanya isinya color atlas ya, jadi banyak gambar-gambar. Bahasa Indonesia juga sudah ada ini color atlas medical pharmacology at a glance ini ya, Nil ini ada. Oke, sebelum masuk ke materi, sedikit saya review ya kaitannya dengan kardiovaskular sistem ya. Jadi ini gambaran sistem kardiovaskular.
Ya, ini sudah ada nomornya, jadi memudahkan Anda dalam memahami sistem kardiovaskular ya, dimulai dari nomor 1, ventricle kanan ya, right ventricle, darah dari right ventricle ya, keluar ya ke nomor 2, arteri pulmonalis ya, masuk ke paru, di sini terjadi bersihan darah ya, darah yang awalnya mengandung CO2 ya menjadi mengandung oksigen ya, dari warnanya juga sudah berubah dari biru menjadi merah ya, dialirkan melalui vena pulmonalis ya, menuju left ventricle ya. Oh sorry, menuju left atrium ya. Lalu masuk ke left ventricle ya, dan keluar melalui aorta ya, yang akan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Makanya nanti kalau ada gangguan atau masalah ya, hipertrofi itu biasanya pada left ventricle ya, karena ini yang memompa darah ke seluruh tubuh ya. Setelah terjadi pertukaran udara ya, udara melalui kapiler darah ya, di nomor 8 ya, melalui kapiler darah, terus ada proses metabolisme, darah-darah yang mengandung CO2 akan kembali ke jantung melalui vena cava menuju ke atrium kanan ya, right atrium atau serambi kanan ya. Ini per definisi ya, walaupun nanti detail pada farmakoterapi hipertensi ya, di farmakoterapi 2. Jadi yang penting adalah tipe dari hipertensi ya, tipe dari hipertensi. Nanti kalau secara definisi guideline itu pada farmakoterapi ya. Sekarang sudah masuk pada GNC 9 ya. Sebelumnya GNC 8, GNC 9. Jadi itu adalah komite yang menstandarkan tentang guideline hypertension ya, yang Amerika. Kalau yang Eropa ESC biasanya ya. Jadi guideline-nya itu pun berubah sesuai dengan evidence yang ada. Nanti kalau memang terjadi perubahan ya nanti guideline-nya pasti dirubah. Ya, secara umum definisi dari hipertensi itu adalah ya kondisi di mana sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90 mm Hg ya. Yang penting tipe dari hipertensi itu yang utama adalah primary hypertension ya. Primary hypertension itu tidak diketahui penyebabnya ya, idiopatik. Sedangkan yang secondary hypertension itu merupakan konsekuensi dari adanya suatu kondisi ya. Dalam hal ini yang sering adalah karena adanya penyakit lain. Ini adalah mekanisme untuk mengontrol dari blood pressure ya. Mengontrol tekanan darah ya. Mengontrol tekanan darah ya. Jadi melibatkan suatu sistem, yaitu sistem saraf simpatis ya, sympathetic nervous system, dan renin angiotensin aldosteron system RAAS ya. Jadi kalau kita lihat sistem simpatis itu yang ada di jantung ya. Nah, sistem RAAS itu ada di ginjal
dan juga pada pembuluh darah, ya. Jadi ketika sistem renin, ketika sistem saraf simpatis teraktivasi, apa yang dirilis? Neurotransmitter apa? Aswadina, coba. Apa, Mbak? Gimana Ibu? Mohon maaf, apakah bisa diulangi? Soalnya tadi agak putus-putus sinyalnya. Kalau sistem saraf simpatis teraktivasi, neurotransmitter apa yang dirilis? Epinefrin, Ibu. Esterana, ya? Epinefrin, Ibu. Ya, epinefrin. Mestinya di Pak Mahar sudah ini ya. Apa fungsinya epinefrin pada jantung? Sistem saraf simpatis dan parasimpatis sudah clear mestinya. Meningkatkan denyut jantung. Denyut jantung, kontraktilitas, oke. Ya, rate-nya akan meningkat, ya. Contractility meningkat, nanti juga cardiac output juga akan meningkat, ya. Oke. Jadi tadi selain sistem simpatis, ya, jadi selain sistem melibatkan sistem saraf simpatis, juga melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, ya. Ini sistem fisiologis yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi bermula dari rilisnya renin, ya. Jadi dari namanya, ya, renin, angiotensin, aldosteron sistem, ya. Pada saat terjadi penurunan dari perfusi darah ke ginjal, ya, maka sel junta glomerular di ginjal akan memproduksi suatu hormon yang dinamakan dengan renin, ya. Renin ini berfungsi untuk mengubah angiotensinogen yang diproduksi di liver, ya, menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan dirubah menjadi angiotensin 2 oleh suatu enzim yang dinamakan ACE, angiotensin converting enzyme, ya, yang ada di paru, ya. Nah, angiotensin 2 ini memiliki efek vasokonstriktor, ya. Efeknya vasokonstriktor yang kuat, ya, yang akan meningkatkan tekanan darah, ya, renal perfusion, GFR, dan juga akan merilis aldosteron dan juga antidiuretik hormon, ya. Nah, setelah itu, ya, jadi juga merilis hormon aldosteron, ya. Hormon aldosteron berfungsi meretensi natrium dan air. Nah, retensi natrium dan air ini akan diikuti dengan penumpukan dari cairan, ya, karena adanya aldosteron, ya, diikuti dengan penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan ini akan menyebabkan vasokonstriksi, ya, sehingga nanti men-trigger renin untuk menghentikan proses
sistem dari renin, angiotensin, aldosteron ini. Ya. Goal terapi dari hipertensi itu primary regulatorinya adalah cardiac output ya dan total peripheral resistance atau peripheral resistance. Ya, jadi prinsip dari blood pressure regulation ya secara umum dipengaruhi tadi ya oleh dua hal, yaitu cardiac output dan peripheral resistance. Nah, cardiac output atau curah jantung ya istilahnya dalam bahasa Indonesia, cardiac output itu merupakan stroke volume dikalikan dengan heart rate ya. Ya, stroke volume dikalikan dengan heart rate ya. Jadi dipengaruhi oleh stroke volume dan juga heart rate-nya. Ya. Stroke volume itu apa? Volume darah yang dipompa ya oleh jantung. Sedangkan peripheral resistance ya, peripheral resistance itu dipengaruhi oleh viskositas darah dan juga diameter dari arteriolnya ya, diameter dari pembuluh darahnya. Jadi yang dinamakan dengan tekanan darah, tensi, kadang orang menyebutnya, itu merupakan cardiac output dikali peripheral resistance. Ya. Cardiac output dikali total peripheral resistance. Di mana untuk cardiac output itu merupakan hasil dari heart rate dikalikan dengan stroke volume. Ya. Sedangkan resisten ya, total peripheral resistance itu dari diameternya ya, atau kadang dalam literatur lain dikatakan sebagai radius dan juga viskositas dari darahnya. Ya, untuk heart rate dan stroke volume ya banyak dipengaruhi oleh sistem saraf kita ya, baik sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis dan juga venous return ya, jadi jumlah darah yang kembali ke jantung. Untuk total peripheral resistance yang mempengaruhi tekanan darah ya dipengaruhi oleh lingkar atau radius dari arteriolarnya dan juga viskositas dari darahnya ya. Lingkar pembuluh darah yang kecil ya akan meningkatkan tahanan perifer ya, tahanan perifer dari pembuluh darah yang nantinya dapat meningkatkan tekanan darahnya. Sedangkan viskositas ya akan mempengaruhi juga pada tahanan perifer ya, karena darah yang viskus ya, darah yang viskus membutuhkan tekanan yang jauh lebih besar untuk memompa. Ya. Ini nanti yang lebih banyak ya, jadi obat-obatan itu lebih banyak pada peripheral resistance. Sedangkan kalau untuk yang terkait heart rate, ini biasanya obat-obatan yang terkait sistem saraf simpatis ya, beta blocker nanti. Oke, next. Ya. Ya, jadi untuk yang mengurangi ya, menurunkan total peripheral resistance itu nanti ada obat-obatan CA channel blocker ya, sebagai vasodilator sifatnya yang menurunkan total peripheral resistance. CA channel blocker, ada alpha blocker, ada renin angiotensin blocker ya. Di sana ada
inhibitor renin, ada ACE inhibitor, ada ARB. Sedangkan yang menurunkan dari heart rate itu beta blocker. Ya. Dan yang menurunkan dari volume, ya, stroke volume, itu adalah diuretika, ya, obat golongan diuretika. Ya, jadi yang menurunkan peripheral resisten ini yang paling banyak, ya, yang berkontribusi pada penurunan dari peripheral resisten. Sedangkan yang menurunkan heart rate, ya, sistem saraf simpatis, itu beta blocker dan stroke volume. Untuk volume adalah golongan diuretika. Ya, ini secara umum obat-obatan untuk antihipertensi. Ya. Untuk golongan obatnya, ya, obat-obatan antihipertensi, ya, yang pertama ada centrally acting alpha 2 reseptor, ya, klonidin dan metildopa. Terus centrally dan peripheral acting dari adrenergic neuron, ya, reserpin ini sekarang sudah hampir tidak pernah digunakan, ya. Kalau dulu sering digunakan obat ini. Ya, kalsium channel blocker, ada amlodipin, ada nifedipin, contoh obatnya, ya. Peripheral acting alpha 1 antagonis, ya. Prazosin, doxazosin, terazosin. Ya, ini lebih sering digunakan untuk kondisi BPH, benign prostate hyperplasia. Jadi tidak digunakan untuk hipertensi. Ya. Direct acting arteriolar dilator, ya, minoxidil, hidralazin, ya, nitroprusid. Terus yang golongan beta blocker yang bekerja di jantung, ya, ada berbagai jenis, nanti akan kita bahas. Terus yang bekerja pada sistem renin, angiotensin, aldosteron, ada ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme, ada ARB, angiotensin receptor blocker, ya. Ada inhibitor renin, ya, ada inhibitor renin, dan juga golongan diuretika. Ya, jadi obat-obatannya memang agak banyak. Secara garis besar, ya, obat-obatan, ya, kelas dari antihipertensi itu nanti pembahasan selanjutnya berdasarkan kelas antihipertensi ini, ya. Jadi yang pertama adalah golongan diuretika, ya. Diuretika di sana ada thiazid diuretik, loop diuretik, dan juga diuretik hemat kalium, K-sparing diuretik, ya. Spironolakton ini yang sering digunakan. Yang berikutnya simpatolitik drug, ya, beta blocker, ya, alpha blocker, mix alpha dan beta, dan juga centrally acting simpatolitik. Bentar.
Maaf ya, kok banyak iklan. Recording in progress. Sorry. Risiko farmasi klinik ya, seperti ini. Oke. Ya. Berikutnya channel blocker ya. Amlodipin, nifedipin yang sering digunakan ya. Terus golongan renin angiotensin antagonis ya. Mulai dari yang menghambat renin ya, yang menghambat konversinya. Jadi angiotensin converting enzyme inhibitor ya. Belakangnya ada pril-prilnya namanya. Dan juga angiotensin reseptor blocker, angiotensin 2 reseptor blocker atau biasa disingkat dengan ARB ya. Namanya ada sartan-sartannya. Candesartan, irbesartan, losartan. Ya, dan yang terakhir adalah golongan vasodilators. Ya. Jadi kita mulai dari diuretik ya. Jadi ikut ini nanti ya, diuretik, golongan beta blocker, renin angiotensin dan seterusnya ya. Diuretik ya. Diuretik secara umum ya dibagi menjadi 3 ya. Ada loop diuretik, thiazid diuretik, dan juga K-sparing diuretik ya. Jadi tujuan dari penggunaan diuretika itu adalah meningkatkan volume urin ya, volume dari urin. Selain urin ya, selain urin juga memiliki sifat natriuretik ya, karena air biasanya bersamaan dengan natrium ya, sehingga sekresi natrium juga meningkat dari tubuh ya. Jadi selain volume darahnya nanti yang menurun ya, tadi di tekanan darah akan menurunkan dari stroke volumenya dan juga menurunkan kadar natrium ya. Oke, ada loop diuretik, thiazid diuretik, dan juga K-sparing diuretik. Ya, kalau untuk loop diuretik, ya ini bekerja pada loop of Handler ya, yang biasanya memang diuretik ini digunakan untuk terapi edema ya. Jadi hanya digunakan untuk terapi edema. Apalagi loop diuretik ya, ini kan diuretik yang sifatnya kuat ya, diuretika yang kuat. Ya, ada furosemid ini yang sering digunakan pada golongan loop diuretik ya, selain ethaclinic acid. Ada diuretik hemat kalium, K-sparing diuretik. Ya, yang paling sering digunakan adalah spironolakton ya, dan thiazid diuretika, hidroklorothiazid contohnya. Ya, efek samping secara umum akibat dari penggunaan diuretika itu adalah gangguan dari elektrolit ya. Gangguan dari elektrolit terutama biasanya adalah kalium ya, kalium. Loop diuretik ini biasanya muncul hipokalemia ya, dan juga bisa dehidrasi ya. Sedangkan untuk yang diuretik hemat kalium, K-sparing diuretik,
itu justru menyebabkan hiperkalemia, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambarannya, ya, jadi kalau untuk yang sparing diuretik itu justru menyebabkan efek samping hiperkalemia. Ya, kita mulai dari furosemid dulu ya, loop diuretika. Oke, loop diuretika ya, furosemid, bumetanid, torsemid, ya, etakrinid. Jadi bekerjanya pada loop of Handler. Ya, mekanismenya menghambat dari NaK2Cl yang ada pada loop of Handler. Ya, terjadi hambatan di sana sehingga ekskresi dari natrium dan kalium, natrium dan airnya meningkat. Ya, penggunaannya untuk loop diuretika ini digunakan pada kondisi udem, ya, kondisi edema. Heart failure ini gagal jantung, ini biasanya ada edema karena fungsi pompa dari jantungnya sudah lemah, ya. Muncullah nanti udem di ekstremitas, ya, udem di kaki, udema di paru, ya, pulmonary edema karena pompanya sudah lemah, ya. Secara umum penggunaan furosemid itu menyebabkan hipokalemia, ya, menyebabkan hipokalemia. Kadang juga bisa muncul ototoksik, ya, walaupun sifatnya reversibel, ya, ototoksiknya itu juga reversibel. Hiperurisemia juga bisa timbul pada penggunaan loop diuretik. Ya, sediaannya ada yang peroral dan ada juga yang injeksi, ya, injeksi. Yang kedua adalah tiazid diuretik, ya, tiazid diuretik HCT, hidroklorotiazid. Ya, bekerja pada distal, ya, tubulus distal. Hambatan Na dan Cl pada tubulus distal. Ya. Untuk tiazid diuretik ini sering digunakan untuk kondisi hipertensi, ya. Terapi-terapi hipertensi, ya. Sekarang juga ada sediaan yang kombinasi dengan ARB juga ada untuk tiazid diuretik. Ya. Efek samping yang umum terjadi yaitu hipokalemi, ya, hiperurisemia, hampir sama dengan loop diuretik, walaupun kejadiannya untuk tiazid lebih mild, ya, karena memang diuretikanya bukan diuretika kuat seperti loop diuretik, ya. Kalau ini diuretika kuat, ya, resiko untuk terjadi hipokalemia juga besar, ya. Hanya kalau penggunaan loop diuretik harus dilakukan monitoring terhadap kadar kalium dalam darahnya, ya, apalagi kalau penggunaannya pada dosis yang besar, ya. Biasanya ini digunakan dosisnya agak besar, terutama di awal, ya, untuk segera menghilangkan edema. Apalagi kalau udemnya di paru, ya, udem di jantung, ya, itu pasiennya nafasnya terengah-engah, ya, jadi harus segera dikeluarkan cairannya agar bisa kembali bernafas dengan normal. Ya, memang nantinya pasien akan harus mengurangi load cairan yang masuk agar tidak terjadi udem kembali, ya, karena fungsi pompa dari jantungnya yang sudah lemah, ya. Oke, tiazid, next, sparing diuretik, ya. Jadi sparing diuretik ini aldosteron, ya, spironolakton, ya, itu menghambat
antagonis ya, secara farmakologi merupakan antagonis dari aldosteron ya pada collecting tubulus. Nah, ini biasanya digunakan kombinasi dengan kombinasi dengan furosemid ya. Jadi yang satu banyak mengeluarkan kalium, untuk spironolakton menghemat kalium ya, sparing diuretik. Pada penggunaan ACS ya, akut coronary syndrome ya, myocardial infarct, ini juga bisa untuk menghambat dari remodeling jantungnya ya, dan untuk hipokalemi karena penggunaan bersamaan dengan diuretika yang lain ya, yang sering adalah furosemid ya, diuretika kuat. Efek samping yang terjadi pada penggunaan sparing diuretik itu adalah hiperkalemia yang perlu diperhatikan ya. Apalagi nanti jika pemberiannya bersamaan dengan golongan ACE inhibitor ya. Nah, ini secara farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Jadi tadi dari ketiganya ya, ada golongan loop diuretika, ada bumetanid, furosemid, torsemid, thiazid ya, ada HCD dan chlorthalidon walaupun jarang ini digunakan ya, dan potasium sparing diuretik ya, spironolakton. Yang perlu diperhatikan ya, untuk penggunaan furosemid itu akan berinteraksi karena penggunaannya menyebabkan hipokalemia ya. Jadi elektrolitnya semuanya menurun ya, hipokalemi, hiponatremi, hipomagnesemi ya, karena memang loss cairannya besar untuk penggunaan loop diuretik ya. Jadi perlu diperhatikan jika pemberiannya bersamaan dengan kardiak glikosida ya, karena akan meningkatkan toksisitasnya pada kondisi hipokalemia. Nah, selain itu juga pada penggunaan bersamaan dengan NSAID dan juga glukokortikoid ya, tapi yang sering adalah kardiak glikosida ya, ini harus diperhatikan berapa kondisi berapa kadar kalium ya. Terus untuk penggunaan spironolakton ya, sparing diuretik ya, perlu diperhatikan jika penggunaannya bersamaan dengan ARB dan juga atau dengan ACE inhibitor ya. Karena secara guideline memang pemberiannya biasanya bersamaan ya. Itu akan meningkatkan risiko dari hiperkalemia ya. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah monitoring ya. Monitoring apa? Monitoring kadar kalium di dalam darah ya. Jadi waspada terhadap efek samping yang terjadi ya. Waspada dengan apa? Dengan monitoring. Oke. Sekarang masuk pada adrenoseptor ya. Jadi ada alfa dan beta ya. Alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 2 ya. Anda sudah dapat ya beta 2. Coba Beatrix.
Patrick? Iya, Ibu. Iya. Sudah dapat? Iya, sudah, Ibu. Iya. Untuk obat apa itu? Beta 2 agonis atau Bisoprolol. antagonis? Bisoprolol, Ibu. Hmm? Kenapa kok tambah kecil suaranya? Bisoprolol. Hah? Beta 2, Mbak. Beta 2. Alia, Dianti. Alia? Enggak ada. Surya Andri? Alia, Dianti, enggak ada ya. Surya Andri? Simanjuntak? Ya, Bu. Iya. Beta 2, materi apa? Beta 2 agonis, Ibu. Kemarin Anda dapatkan di materi apa? Baru minggu lalu kan? Iya. Untuk apa? Obat-obatan beta 2 agonis. Misalnya itu asma, Ibu. Apa obatnya contohnya? Salbutamol, Ibu. Salbutamol. Apa? Salbutamol, Ibu. Salbutamol. Ya. Baru minggu lalu kan itu ya? Materi Anda UTS itu ya? Bu Tuti yang sudah memberikan ya untuk bronkodilатasi ya. Oke, sedangkan yang hari ini ya, ada beta blocker ya, beta 1 blocker ya, karena beta ya, jadi reseptor beta itu sendiri menyebabkan peningkatan kontraktilitas ya, meningkatkan rilisnya renin, ya, meningkatkan lipolisis, ya, takikardia. Jadi untuk obat-obatan hipertensi kita menggunakan beta 1 blocker. Ya, ini adalah efek secara fisiologis dari beta 1. Ya, sedangkan untuk alfa itu Gracia. Gracia ada? Ada, Bu. Oh, ada. Alfa itu di mana? Beta kan di jantung, beta 1, beta 2 di pembuluh darah. Alfa 1, alfa 2 di mana? Di otot dan pembuluh darah. Ini dibaca lagi ya. Baca lagi di materinya Pak Mahar ya. Jadi alfa 1 itu berbeda dengan alfa 2. Ya. Jadi kalau alfa 1 itu justru menyebabkan vasokonstriksi. Ya, meningkatkan tekanan darah. Ya, makanya obatnya alfa 1 blocker. Sedangkan kalau alfa 2 sebaliknya, alfa 2 itu yang kita gunakan adalah alfa 2 agonis. Ya, karena efek dari alfa 2 itu ya justru menghambat insulin resisten, ya, menghambat dari rilisnya norepinefrin, ya, sebaliknya dari alfa 1. Oke. Sekarang kita masuk pada beta dulu ya, baru setelah itu alfa. Beta ya. Beta blocker ya. Beta blocker ya. Itu akan menurunkan dari heart rate ya, menurunkan kontraktilitas dari jantung ya, terutama beta 1 ya. Menurunkan renin ya, termasuk
sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ya. Untuk beta, ya beta itu ada yang dinamakan dengan beta blocker yang selektif, ya, kardioselektif, ya, hanya menghambat pada reseptor beta 1. Sedangkan yang non-selektif menghambat pada reseptor beta 1 dan beta 2, ya. Beta 1 yang ada di jantung dan beta 2 yang ada di paru. Ya. Contohnya ada propanolol, ya. Contoh untuk yang non-selektif beta blocker, ya, ada nadolol, timolol, ya, yang non-selektif. Berarti perlu diperhatikan untuk yang memiliki kondisi apa, ya? Kalau menghambat beta 1 dan 2. Rameza? Yang kalau misalkan dia ada penyakit jantung gitu. Kan memang untuk mengatasi jantung. Mengatasi masalah di jantung. Ya, perlu perhatian untuk yang bagaimana kalau menghambat reseptor beta 1 dan 2. Kira-kira. Mufarrija. Sendiri, Bu. Iya. Gimana, Mbak? Ya. Gimana? Selin. Punya asma, Bu. Biasanya sakit jantung pas asma itu. Kenapa? Kalau ada asma, karena ada hambatan juga pada reseptor beta 2-nya. Iya, gitu maksudnya. Iya, Bu. Ya, jadi perlu perhatian karena beta 2 reseptornya juga terjadi blokade atau hambatan, ya. Jadi kalau memiliki masalah terkait paru, ya, lung, itu harus digunakan yang kardioselektif, ya. Jadi yang nanti untuk beta blocker yang non selektif itu hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Antara lain misalnya kondisi sirosis, ya, karena kita membutuhkan blok pada alfa dan beta, ya, nanti detail pada farmakoterapi sirosis hepatik, ya, jadi tidak digunakan yang kardioselektif, ya. Sedangkan pada gangguan jantung biasanya kita gunakan yang kardioselektif, ya, yang menghambat hanya pada beta 1 reseptor, ya. Hanya pada beta 1 reseptor, ya, bisoprolol misalnya contohnya, ya. Terus ada lagi yang memiliki efek pada alfa dan beta blocker, ya. Ini sekarang sedang banyak digunakan, ya, carvedilol ini, carvedilol, ya. Ada efek pada alfa itu pada pembuluh darah, dan juga ada efeknya pada beta di jantung. Nah, itu sering kita gunakan sekarang. Oke, next. Nah, efek samping yang utama pada penggunaan dari beta blocker, ya, karena menghambat rate, ya, menghambat heart rate, ya, menghambat rate dari jantung, ya, efeknya ya bradikardia, ya. Efeknya akan timbul bradikardia, ya, karena
rate dari jantung itu yang kita turunkan, ya. Bisa digunakan pada hipertensi, ya, pada kondisi angina, aritmia, ini bisa digunakan beta blocker, ya. Nanti pemilihannya itu kita akan mengikuti dari guideline, ya. Guideline nanti Anda akan detail dijelaskan pada materi farmakoterapi, ya. Ini dari obat-obatannya dulu di materi farmakologi, ya. Nah, perlu perhatian tadi ya, sudah ada temannya yang menjawab kalau digunakan beta blocker yang tidak selektif, ya, pada kondisi asma itu harus diperhatikan, ya. Jadi nanti makanya pada penggunaan obat-obatan anti hipertensi itu selalu dilakukan dari dosis, diberikan dari dosis yang rendah, ya. Start low, go slow, ya. Jadi mulailah dari dosis yang rendah, tingkatkan nanti sesuai dengan respon dari pasien, ya. Jadi selalu dimulai dari dosis yang rendah dulu, ya. Baru kita tingkatkan bertahap. Oke, untuk beta blocker, ya, ini jadi menekan sistem saraf simpatisnya, ya, di jantung, ya. Jadi heart rate-nya akan menurun, ya. Efek yang bisa muncul bradikardi, ya. Perlu perhatian kalau tidak digunakan yang selektif beta, ya, pada kondisi asma, ya, perlu diperhatikan. Next, alfa reseptor, ya. Alfa 1 reseptor, ya, pada vascular smooth muscle, ya, terjadi vasokonstriksi, ya. Kita menggunakannya alfa 1 blocker. Obatnya apa? Ada terazosin, doxazosin, dan prazosin, ya. Digunakan untuk kondisi benign prostate hiperplasia, ya. Kondisi BPH. Jadi tidak digunakan untuk kondisi hipertensi, ya, digunakan untuk yang ada BPH-nya, ya, karena terkait alfa blocker, ya, alfa 1 blocker. Sedangkan untuk alfa 2 pada presinap, ya, pada presinap neuron itu justru asilkolinnya itu rilis, ya, menurunkan rilisnya. NA juga rilisnya diturunkan, ya. Makanya kita untuk terapi anti hipertensi digunakan alfa 2 agonis, ya. Sifatnya centrally acting, ya, ada klonidin dan metil dopa, ya. Untuk metil dopa ini biasanya kita gunakan pada kondisi hipertensi pada kehamilan, ya, hipertensi pada kehamilan, eklamsia. Nah, jadi tidak pada kondisi hipertensi yang biasa itu tidak digunakan metil dopa, ya. Kenapa Bu kok digunakan itu? Itu berdasarkan guideline. Guideline-nya dari mana? Dari evidence base, ya. Next, ya. Untuk yang centrally acting, ya, klonidin, metil dopa, ya, centrally acting itu efek samping yang utama itu selain sedasi juga untuk metil dopa itu bisa menimbulkan anemia hemolitik. Ya, sedangkan untuk yang reserpin ini sudah jarang, ya, ini hampir tidak pernah digunakan. Untuk yang alfa blocker, ya, alfa 1 blocker, ya, prazosin, terazosin, dan doxazosin ini selektif menghambat pada alfa 1, ya, digunakan
pada BPH, benign prostate hyperplasia, ya, bisa memunculkan orthostatic hypotension, ya. Jadi hipotensi karena perubahan posisi, ya. Jadi kalau memang menggunakan alpha 1 blocker, ya kalau memang selesai menggunakan jangan cepat-cepat untuk merubah posisi, ya. Terkadang bisa muncul orthostatic hypotension, ya, untuk orang-orang tertentu, ya, apalagi masih baru menggunakan itu biasanya bisa muncul, ya, walaupun tidak selalu, ya, karena kita tahu bahwa efek obat, ya, efek secara farmakologi obat-obatan itu adalah efek yang selalu muncul, sedangkan ESO, ya, efek samping itu tidak selalu muncul, ya, dan tidak semua efek samping dari obat-obatan itu bisa dijelaskan secara mekanismenya, ya. Jadi ada yang bisa dijelaskan secara mekanisme, ada juga yang tidak bisa dijelaskan mekanismenya untuk efek samping obat, ya. Next, masuk pada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ini yang paling banyak, ya, obat-obatannya, ya. Jadi dari awal, ya, menghambat pada renin, ya, renin inhibitor, ya, menghambat pada konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ACE inhibitor, ya, dan menghambat pada reseptor angiotensin 2, ya, ARB. Dan satu lagi yang terakhir adalah aldosteron antagonis, ya, hambatan aldosteron, ya, spironolakton. Jadi secara kelas terapi, secara kelas tadi masuk apa? Aldosteron antagonis tadi. Diuretik, ya, tapi bekerjanya pada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Untuk yang renin inhibitor itu ada alskirin, ya, ACE inhibitor, ini belakangnya pril-pril, ya. Ada captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, ya. ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, ya, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Namanya diakhiri dengan sartan-sartan, ya. Kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan, dan aldosteron antagonis, spironolakton. Ya, jadi ada 4 obat yang bekerja pada sistem renin, angiotensin, aldosteron, ya. Hambatan renin, ACE inhibitor, ARB, dan juga aldosteron antagonis. Nah, ini tadi dari sistem renin, angiotensin, aldosteron, ya, tadi di awal sudah, ya. Nah, jadi terjadi awalnya karena adanya penurunan perfusi, ya, renal perfusion, ya, karena adanya dehidrasi, begitu, ya, akan menyebabkan penurunan perfusi ginjal, ya, sehingga aliran darah yang menuju ginjal itu akan menurun, ya, menyebabkan, ya, ini saya ulang lagi, ya, sel junta glomerulus di ginjal, ya, mensekresikan hormon yang dinamakan dengan renin, ya. Liver, ya, mengeluarkan hormon angiotensinogen, di mana di mana renin ini akan menstimulasi perubahan angiotensinogen, ya, menjadi angiotensin
1. Ya. Oleh enzim ACE, angiotensin 1 ya diubah menjadi angiotensin 2 yang memiliki efek yang begitu banyak ya. Efeknya yang jelas sebagai vasokonstriktor yang kuat ya, meningkatkan kerja simpatis ya, mereabsorpsi NaCl ya, mencegah pengeluaran dari hormon aldosteron ya, mempengaruhi kerja pembuluh darah arteri ya, arteriolar vasokonstriksi ya, sehingga blood pressure juga akan meningkat ya, sekresi antidiuretik hormon ya. Nah, karena adanya peningkatan ini vasokonstriksi sehingga sistem ini ya nantinya akan menyebabkan retensi air dan garam ya, akan memicu terjadinya retensi air dan garam, maka tubuh secara otomatis akan menghentikan sistem ataupun proses dari pengeluaran dari renin ya, karena decrease dari renal perfusion sudah teratasi ya, akan menghentikan, terus sistem ini akan terhenti ini secara fisiologis ya. Nah, ini efek dari angiotensin 2 yang begitu banyak ya. Ini nanti yang makanya semua obat-obatan yang bekerja pada renin angiotensin berharap bahwa angiotensin 2 ini tidak terbentuk ya, tidak menimbulkan vasokonstriksi. Nah, ini efek ya, ini efek dari angiotensin 2 ya. Sama dengan yang ini ya. Jadi ini efek angiotensin 2 ya, sama ini pada slide yang berbeda saja ya. Jadi prinsipnya adalah efek dari angiotensin 2 ini mempengaruhi dari korteks dari adrenal ya, meningkatkan sintesis dari aldosteron ya, yang akhirnya menyebabkan retensi ya, retensi air dan garam ya. Di ginjal menyebabkan retensi air dan garam juga ya. Di peripheral nervous system ya, akan terjadi peningkatan total peripheral resistance ya, yang akhirnya nantinya dapat meningkatkan blood pressure ya. Di jantung juga bisa meningkatkan heart rate terkait dari peningkatan dari sistem renin angiotensin aldosteron. Nah, untuk obat angiotensin reseptor blocker ya, angiotensin reseptor blocker itu ya menghambat pada angiotensin 2 sehingga sistem ini semua ya, terjadinya ini semua akan dihambat ya. Jadi aktivitas simpatis dihambat, vasokonstriksi di arteriol dihambat, sekresi ADH dihambat dan seterusnya ya. Jadi menghambat pada angiotensin 2 reseptor blocker. Sedangkan untuk ACE ya, ACE inhibitor itu menghambat konversinya sehingga angiotensin 2 tidak terbentuk ya. Endingnya harapannya juga sama ya. Jadi untuk ACE itu inhibitor kompetitif pada angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 pada enzim yang menyebabkan konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga tidak terjadi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya.
sehingga efeknya simpatis nervous systemnya menurun, terjadi vasodilatasi dan retensi air dan garamnya juga menurun ya. Pada penggunaan ACE inhibitor itu juga terjadi hambatan degradasi dari bradikinin, sehingga level dari bradikininnya meningkat. Ini yang dapat menyebabkan terjadinya efek samping batuk ya pada penggunaan ACE inhibitor. Ya, karena level bradikininnya meningkat ya. ACE itu efeknya begitu banyak ya, efeknya begitu banyak pada tubuh kita ya. Jadi penggunaannya itu menjadi pilihan ya. ACE dan ARB itu menjadi pilihan pada terapi anti hipertensi ya, karena efeknya yang banyak ya. ACE itu memiliki efek pada hemodinamik ya, efek pada hemodinamik, terjadi vasodilatasi pada smooth muscle, neurohormonal efek ya, efek antiproliferatif ya, jadi memproteksi terjadinya hipertrofi ya, menghambat terjadinya hipertrofi dan juga proteksi untuk ginjal ya, proteksi untuk ginjal. Makanya kalau ada misalnya hipertensi dengan gangguan ginjal, kita juga menggunakan golongan ACE atau ARB. Ya, ini efeknya ya. Jadi memproteksi, ini efek neurohormonal, efek antiproliferatif ya, memproteksi terjadinya hipertrofi ya. Ini di jantung ini ya, hipertrofi, glomerular protection ya, proteksi terhadap ginjal ya, menurunkan load dari jantung dan juga memperbaiki perfusi dari pembuluh darahnya ya. Jadi efeknya begini banyak, dari hemodinamik, neurohormonal, antiproliferatif dan juga efek pada ginjal. Untuk golongan ACE ya, secara umum yang sekarang sering digunakan adalah lisinopril dan ramipril ya. Jadi semuanya diakhiri dengan pril-pril. Captopril sudah jarang digunakan karena half life-nya yang pendek ya. Jadi sehari itu harus digunakan 3 kali. Ya, 3 kali sehari itu compliance pasien itu akan menurun ya, dan regulasi atau penurunan dari blood pressure-nya juga tidak baik ya secara evidence. Jadi sudah jarang digunakan. Yang digunakan ya lisinopril, ramipril sekarang. Untuk dosis ya. Jadi kalau obat golongan ARB itu one daily ya. Semuanya once daily. Andesartan, losartan, valsartan, semuanya once daily. Ya. Sedangkan ACE tadi captopril itu 3 times ya. Jadi digunakan 3 kali sehari. Ini sudah jarang kita gunakan. Yang sering adalah lisinopril sehari sekali dan juga ramipril. Itu yang digunakan ya. Efek samping yang muncul pada penggunaan ACE dan ARB itu yang banyak adalah batuk ya, ACE terutama ya, bisa menimbulkan efek samping batuk. Hiperkalemi juga bisa ya, apalagi jika pemberiannya bersamaan dengan spironolakton ya, tadi di depan sudah terkait yang waktu menjelaskan diuretik spironolakton ya, karena pemberiannya bersamaan, jadi perlu dilakukan monitoring kadar kaliumnya ya.
spironolakton ini juga digunakan sehari sekali, ya. Dosisnya 25, biasanya 12,5, 25 untuk penggunaan spironolakton. Jadi secara kelas untuk obat yang bekerja pada renin, angiotensin, aldosteron ya, ada ACE, ada ARB, ada renin ya, tadi ACE tadi sudah, ARB sudah, renin inhibitor ya, alezkirin. Ini menghambat aktivitas dari reninnya ya, jadi langsung menghambat reninnya. Terus yang perlu diperhatikan pada penggunaan ACE itu adalah memiliki efek teratogenik ya. Memiliki efek teratogenik. Jadi tidak bisa digunakan pada kondisi pregnancy. Jadi kalau ACE dan ARB itu tidak bisa digunakan untuk kondisi kehamilan ya. Untuk semua kondisi hipertensi, ACE dan ARB ini memiliki efek yang baik ya. Kecuali pada kehamilan ya, karena menyebabkan teratogenik. Interaksi ya, interaksi yang perlu diperhatikan penggunaan ACE dan ARB berinteraksi bila tadi ya yang justru menyebabkan terjadinya peningkatan hiperkalemia ya, pemberian bersamaan dengan aldosteron ya, aspirin diuretik, suplemen kalium begitu ya. Itu harus diperhatikan karena menyebabkan interaksi. Ya, untuk efek sampingnya terutama adalah batuk, ya itu yang perlu diperhatikan, hiperkalemi bisa muncul dan bisa juga terjadi angioedema. Ini efek batuk pada penggunaan ACE ya tadi ya. Jadi pada penggunaan ACE inhibitor itu ya terjadi hambatan degradasi dari bradikinin ya. Jadi level dari bradikininnya meningkat ya. Level bradikininnya meningkat itu yang menyebabkan terjadinya batuk kering pada penggunaan ACE inhibitor. Ya. Yang berikutnya adalah golongan CA channel blocker ya. Dari namanya bisa ditebak ya, hambatan kalsium ya, kalsium ya. Dari namanya bisa kita perkirakan ya. Jadi disebut CA channel blocker karena menghambat dari blokade ya, atau menghambat dari kanal kalsium ya. Jadi ketika kanal kalsium terbuka ya, maka kalsium akan masuk dari ekstraseluler ke intraseluler ya. Ketika terjadi peningkatan kalsium di intra, menyebabkan pergeseran aktin dan miosin ya, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi.
Nah, CCB ini bekerja dengan menutup kanal kalsium ya atau memblok dari kanal kalsium sehingga kalsium dari luar tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga tidak terjadi kontraksi dari otot polos jantung, otot polos pembuluh darah, begitu ya. Untuk kalsium channel blocker itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang dihidroperidin DHP dan non dihidroperidin ya. Untuk yang dihidroperidin contohnya nifedipin, amlodipin itu digunakan sebagai anti hipertensi ya, bekerja pada otot polos pembuluh darah dengan yang dapat menurunkan tekanan darah ya. Jadi digunakan untuk terapi hipertensi, sedangkan obat-obatan kalsium channel blocker yang non dihidroperidin yaitu verapamil ya, verapamil diltiazem ya, bekerja pada jantung ya, memblok SA dan AV node ya, verapamil diltiazem itu ya, memblok SA dan AV node sehingga memperlambat dari kerja jantung ya, banyak digunakan untuk terapi anti aritmia ya. Sedangkan golongan dihidroperidin, amlodipin, nifedipin itu pada arteriol ya, yang akan menurunkan tekanan darah ya. Sedangkan yang non dihidroperidin, verapamil diltiazem itu bekerja pada SA node dan AV node ya, untuk anti aritmia. Untuk obat-obatan golongan dihidroperidin ya, sekarang yang digunakan adalah obat-obatan yang pemberiannya once daily ya, once daily. Amlodipin itu yang paling sering ya, atau kalau digunakan nifedipin kita menggunakan nifedipin yang sediaannya inkonvensional ya, sediaannya inkonvensional. Mestinya waktu kuliah biofar sudah ini. Coba Kristina ada? Kristina? Ada, Ibu. Halo? Ada, Ibu. Ada ya. Iya. Nifedipin waktu kuliah biofar dengan Prof Budi sediaannya sediaan apa? Nifedipin yang ada. Masih ingat? Atau sediaan inkonvensional apa untuk kuliah biofar? Apa sediaan lepas lambat? Masih ingat? Apa aja? Hafiza? Nggak ada. Hafiza nggak ada ya. Ada, Ibu, sebentar. Oh. Ya. Donita? Iya, Ibu. Iya. Sediaan yang extend release. Iya. Apa aja? Nifedipin? Poros.
Apa? Ada alat oros. Oros ya. Jadi bagus. Ya, jadi nifedipin itu sebagai anti hipertensi itu digunakan sediaannya oral osmotik. Jadi digunakan sekali sehari ya. Untuk terapi hipertensi kita sudah tidak menggunakan sediaan yang 3 times a day ya. Jadi karena di samping kepatuhannya menurun, respon penurunan tekanan darah juga tidak baik ya pada penggunaan sehari 3 kali ya nifedipin. Jadi digunakan yang oros atau bisa digunakan amlodipin yang sehari pemberiannya once daily ya, sehari sekali secara oral. Nifedipin yang 3 times a day ya, jadi yang sediaan lama yang digunakan sehari 3 kali ini hanya digunakan untuk kondisi eklamsia ya, nanti detail pada farmakoterapi ya itu karena ada beda target di sana untuk eklamsia itu ya, karena etiologinya juga berbeda. Terus yang sering digunakan lagi adalah nikardipin ya, ini sediaannya yang ada di kita adalah IV ya, ini untuk yang emergency ya, kondisi emergency ada target organ damage, kita harus segera menurunkan tekanan darahnya. Jadi kita gunakan yang sediaan IV. Untuk verapamil dan diltiazem ini kalau ada aritmia ya, sedangkan S1 Anda di blueprint UKAI tidak ada nanti aritmia ya. Jadi saya tidak menjelaskan detail karena tidak termasuk dalam blueprint UKAI. Jadi untuk yang dihidroperidin ya, amlodipin, nifedipin ya, untuk kondisi angina, hipertensi, sedangkan kalau verapamil dan diltiazem non dihidroperidin itu untuk aritmia ya, terutama menekan rate control ya. Jadi ini ya, immediate release dari nifedipin ya, atau short acting dihidroperidin ya, justru akan menyebabkan takikardi dan hipotensi dan men-trigger terjadinya angina. Jadi sudah tidak digunakan lagi untuk kondisi hipertensi. Nah, golongan yang terakhir yaitu golongan vasodilator ya. Vasodilator ada hidralazin, minoxidil, nitroprusid. Anda praktikumnya online kan ya? Iya, online kan? Iya, online, Bu. Oh ya sudah. Ya, hidralazin, minoxidil, nitroprusid ya. Untuk hidralazin dan minoxidil ya, jadi merilis NO ya, nitric oxide rilis, nitroprusid juga gitu ya, rilis dari NO-nya yang powerful ya, vasodilator ya, vasodilatasinya kuat sekali itu nitroprusid ya, bisa digunakan untuk emergency ya, hypertensive emergency, nitroprusid sediaannya intravena. Jadi, memang untuk kondisi kegawatan ya, biasanya kalau hipertensi emergency itu ada target organ damage ya, jadi ada kerusakan organ ya, baik di ginjal,
ya, muncul stroke atau apa yang tergantung target organnya di mana. Jadi nitrobus itu digunakan untuk emergency, ya, jadi short term intravena, ya karena memang target kita segera menurunkan tekanan darah, ya. Jadi ya efeknya ya memang hipertensi, ya. Nah, kita mau segera turun, biasanya kalau meningkat tinggi sekali ya, 200 per 110 atau 120 gitu. 190 per 110 gitu ya, sudah masuk dalam emergency ya. Jadi hipertensi yang kegawatan itu ada urgency dan emergency. Di further juga akan dijelaskan detail. Ya, kalau urgency itu meningkat tapi tanpa adanya target organ damage ya. Jadi belum ada kerusakan target organ, sedangkan emergency ini sudah ada target organ damage. Ya, jadi ada stroke atau ada masalah di ginjal atau masalah-masalah yang lain yang muncul. Oke. Nah, ini sedikit saya rangkum ya untuk indikasi dan kontraindikasi obat-obatan antihipertensi ya. Misalnya untuk golongan diuretik ya, itu untuk kondisi heart failure ya, gagal jantung. Karena di sana ada edema ya, terutama ada edema kalau diuretik ya. Kontraindikasi pada biasanya gout ya, karena muncul uremia pada penggunaan diuretik itu sering. Jadi perlu diperhatikan ya. ACE inhibitor ARB itu bisa pada semua kondisi hipertensi ya, asal tidak pregnancy ya, tidak hamil ya, tidak muncul hiperkalemi. Jadi kalau memang ada hiperkalemi kita lihat ya, kalau kita duga hiperkaleminya nanti dari penggunaan ACE ya, kita tidak bisa memberikan ACE atau ARB ya. Dan satu lagi karena bilateral arteri stenosis. Jadi kalau stenosisnya bilateral kita tidak bisa pakai ACE inhibitor atau ARB. Terus untuk alpha blocker ya, tadi terazosin, doxazosin, prazosin untuk binaan prostat hiperplasia atau prostatik hipertrofi. Ya, sedangkan beta blocker perlu perhatian pada kondisi asma. Ya, indikasinya terutama ya kalau ada masalah di jantungnya. Ya, jadi bisa angina, gagal jantung, ya, coronary disease bisa. Kita lihat dari disease-nya, ya, kalau kita lihat hipertensi dengan berbagai masalah-masalah yang lain, ya, misalnya kita lihat pada ACS ya, acute coronary syndrome ya, myocardial infarct itu kita gunakan beta blocker, ACE, ARB, adrenal ya. Kita kalau sudah kita gunakan ACE ya kita tidak menggunakan ARB, salah satu ya, tidak mungkin digunakan keduanya. Kalau ARB ya tidak usah ACE, kalau ACE ya tidak usah ARB ya. Sedangkan untuk diuretik kita gunakan kalau ada edema ya, gangguan heart failure, diabetes ya, gangguan ginjal, biasanya yang kita pilih adalah golongan ACE atau ARB. Nanti lihat kontrol tensinya bagaimana ya, karena dalam pemilihan itu secara guideline ada first line ya,
Nanti kalau memang target kita tidak tercapai, kita tambahkan obat berikutnya. Misalnya ada gangguan ginjal, oh kita kasih ACE atau ARB, tensinya masih tinggi ya, kita tambah dengan CA channel blocker. Oh ada masalah di jantung, kita tambah dengan beta blocker. Begitu nanti secara guideline. Ya, nanti guideline detail ada di farmakoterapi. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan. Semuanya sudah absen? Masih ada yang belum absen? Nggak ada? Atas nama Anastasia belum absen, Ibu. Kenapa? Atas nama Anastasia belum absen. Tadi sudah Kenapa? di-close. Tadi sudah saya panggil, nggak absen. Tadi masih coba buat masuk ini Zoom-nya, Ibu. Terus Anda terlambat. ya terlambat. Jam berapa Anda masuk, Mbak? 15 menit, Ibu. Setelah jam 8, sekitar 15 menit, jam 7.15. Siapa? Anastasia ini? Iya, betul, Ibu. Oke. Sudah, Terima nggak kasih, ada Ibu. pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini. Semoga sedikit yang saya berikan bisa memberikan kemanfaatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.